bisa dikatakan sedekah bumi itu musyrik. Kalau musyrik berarti haram. Ada yang bisa bantah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka wa nashkuruka Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wal iyyazu billah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Coba santri lanjutkan. Wa qala ba'dul ulama sifdasana kam jada syakhsun qad sama. Bagus. Nanti hadiahnya minta ke panitia. Wa qala Syekhi al-Kiram Bahyai istaqamahumullah tahya bil ilmi fa innal ilma mahmulun bi ghairi marwiyin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basir. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin. Rabbana wab'ats fihim rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Rabbana ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil ta'ziman wa takriman al-murad ruhina wa jasadina. Bahya'il kiram istaqamahumullah
Bahyai bawari sanatirin mu'alifin musannifin ibadillahi sholihin. Al-Fatihah. Hadratul Mukarramin, orang tua kami Abah Haji Nur Rahman yang kami hormati, para sesepuh, mohon maaf membelakangi, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, santriwan, santriwati, senasib, sepenanggungan, seguru, seperjuangan. Insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Tak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Mushola Al-Muhajirin beserta panitia, berikut stakeholders yang terkait yang berusaha semaksimal mungkin untuk terselenggaranya acara pada malam hari ini. Kasih tepuk tangan untuk panitia. Udah. Segala puji milik Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta tanpa pola dan skema. Dialah Allah yang telah menjadikan kita manusia sebagai makhluk yang sempurna di antara makhluk lainnya. Dia jugalah yang selalu mendengar rintihan kita, tangisan kita di tengah malam, seraya memanggil, ya ibadi, ya ibadi, ud'uni astajib lakum. Di sini ada sebuah ayat betapa besar kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita, kepada hambanya yang selalu meminta dan mengadu, memohon pertolongan kepadanya. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'il ardh a ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Santri, tolong ini sedikit dibuka kotaknya, barangkali ada yang ketinggalan kotaknya di pondok. Amma yujibul muttarra, siapakah yang sanggup mengabulkan doa setiap orang yang memohon, wa yakshifus su'a, dan menyingkap, menghilangkan, mengangkat segala mara bahaya, wa yaj'alakum khulafa'al ardh, dan menjadikan kalian sebagai pemimpin bumi. Ini adik-adik remaja, teman-teman santri, jangan dilihat sekarang, aduh. Lihat 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bagaimana nasib Desa Kelangkarya, Kecamatan Muara Telang ini ada di tangan para pemuda takbir. Wa ja'alhum khulafa, mereka-mereka ini akan meneruskan estafet perjuangan, pelanjut cerita, penerus sejarah. Sejarah para pahlawan, baik itu dari pahlawan nasional, pahlawan keagamaan, dan lain sebagainya. Kalau bukan anak-anak remaja ini, kalau bukan adik-adik saya ini, siapa lagi nanti yang akan meneruskan Abah Haji Nur Rahman? Siapa lagi nanti yang akan meneruskan Kiai Miskan? Siapa lagi yang akan memakmurkan Masjid Al-Muhajirin ini? Maka ailahum Allah, adakah Tuhan selain Allah? Ta'ala Allahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah
dari segala sesuatu yang telah mereka sekutukan. Ini adalah pertanyaan istifham talmih. Pertanyaan yang tidak harus dijawab. Contoh lain pertanyaan yang tidak harus dijawab itu seperti ini. Ganteng mana Mas Darul dengan saya? Coba dilihat baik-baik, ganteng mana Mas Darul dengan saya? Sudah jelas ganteng Mas Darul. Kalau dilihat dari sedotan, itu kan pertanyaan talmih, pertanyaan yang tidak harus dijawab. Ailahumma Allah, adakah Tuhan selain Allah? Maka tidak ada lain yang diminta oleh Allah kecuali kita sebagai hambanya selalu patuh tunduk akan semua perintahnya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Allah baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah the best of the people, the king of the leader. Paham Bu? Enggak, paham aja lah biar cepat. Pada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita selaku penerus perjuangannya, selaku umat yang selalu patuh tunduk akan ajarannya. Ibu, apa kabar? Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan berjodoh dengan seorang perempuan cantik. Doakan oleh kita semua mudah-mudahan menjadi istri calon ibu yang soleha, amin. Sehingga saya menjadi bagian dari keluarga besar Riyadhut Thalibin, otomatis sekaligus menjadi keluarga besar masyarakat Desa Telangkarya Muara Telang. Kira-kira saya diterima atau enggak? Alhamdulillah lagi. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu muka, bertatap wajah, bersilaturahmi, duduk bersama, bersolawat bersama, berdoa bersama, sampai mengaji bersama dalam rangka tasyakuran sedekah bumi. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah kasih sehat walafiat, amin. Umurnya panjang tur barokah, rezekinya lancar, usahanya dimudahkan, panennya melimpah ruah, tokonya untung besar. Yang belum menikah mudah-mudahan segera ketemu jodohnya. Yang sudah menikah mudah-mudahan nikah lagi. Siapa yang dia bilang? Mudah-mudahan langgeng pernikahannya. Ini adalah nikmat, Bu, Pak. Saya berdiri di sini, mohon maaf, bukan berarti tidak menghargai penghormatan dari panitia tadi sudah menyiapkan bangku dan meja, tapi saya merasa bahwa diri saya belum pantas. Saya masih perlu banyak belajar lagi. Saya segan karena saya sebetulnya masih santri. Saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur. Kan judulnya tasyakuran. Bersyukur atas seluruh nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, baik itu yang berupa nikmat zahir, nikmat batin, baik itu yang merupakan nikmat ijad maupun nikmat imdad. Coba kita renungi,
dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, kata Mbah Sohib, itu semuanya adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang pertama adalah nikmat sehat. Kita ambil 3 nikmat yang paling besar. Kalau kita harus terangkan, harus jumlah satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya walaupun seluruh air yang ada di lautan samudra di muka bumi ini, bahkan seluruh air yang ada di alam semesta ini dijadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan terjumlah karena saking banyaknya. Jadi kita ambil 3 nikmat besar yang harus selalu kita syukuri. Yang pertama, nikmat sehat. Kata Nabi, nikmatani maghburun. Ada 2 nikmat yang sering disia-siakan oleh manusia. Yang pertama adalah as-sihat, yang kedua adalah kesempatan. Sekarang ini saudara-saudara kita yang sedang sakit, mungkin hatinya ingin sekali hadir di majelis ini, tapi karena kondisi yang kurang memungkinkan, betul, mereka berhalangan untuk hadir. Kita doakan, Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqama. Mudah-mudahan yang lagi sakit pusing hilang pusingnya, yang lagi sakit mulas hilang mulasnya, yang lagi sakit cantengan karena terlalu sering ke sawah, Bu, wajar, mudah-mudahan hilang cantengannya. Yang lagi sakit mata, mudah-mudahan hilang matanya, hilang penyakitnya. Maka alhamdulillah sekali dengan adanya tubuh yang sehat ini, mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Kita semua dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bersama-sama mencari ridho Allah di tempat ini. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nikmat wa idh kuntum, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ada yang bisa ngulang? Ada yang bisa ngulang? Kalau laki-laki saya kasih rokok surya 16 batang sekarang juga kontan. Nggak ada yang bisa ngulang boyo sing cerdas gitu loh. Wa'id kuntum adan, perhatikan santri. Wa'id kuntum, itu adalah itu pujaiyah. Tolong ini perhatikan. Bu, jadi santri itu, Bu, gak gampang. Harus pinter, ya harus soleh, harus nurut, harus akhlakul karimah, harus bisa meraih hati guru. Betul, Gus Bais? Harus bisa meraih hati guru. Pinter doang nggak soleh, omong kosong. Soleh doang nggak pinter, bohong. Jadi harus soleh dan pinter. Wa'id ini adalah id pujaiyah. Mana syahidnya? Bada ida pujaatin au qasami. Ayo teruskan. Kalau tadi Siddhasana nama umur TK, anak bayi baru brojol tuh udah hafal. Ini bada ida pujaatin au qasami. Terus pada diam semua ini. Di pondoknya ngapain aja coba? Tidur. Yang nggak beda jauh sama ibunya. Pada ikan
murjalatin aw qasami ala mubada'u biwajhaini mubin. Digali sedemikian mungkin oleh para santri kalam-kalam Allah untuk menunjang, untuk menuntun, memahami Al-Quran dan hadis. Kalau sudah memahami bisa mengamalkan, kalau sudah memahami bisa mempraktekkan, bisa mengajak, bisa menuntun, bisa membimbing umat. Alhamdulillah. Jadi jangan ragu, Bu, kalau menitipkan anaknya ke madrasah, ke majelis taklim, ke pondok pesantren, jangan bilang nanti kalau anak saya pesantren, kalau sudah keluar makan apa. Jangan. Lihat polisi tiap hari pegang pistol, apa mereka makan pistol? Tentang santri setiap hari pegang kitab, apa nanti istri saya, anak saya dikasih makan kitab? Enggak. Ba'da idza mujatin aqsani lala mabada biwajhin kumi. Nikmat yang kedua adalah wa in kuntum a'dan. Kalau dulu kita pernah berselisih, namanya juga Indonesia. Indonesia adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Negara yang indah ini bagai untayan zamrud katulistiwa, gemah ripah loh jenawi, gemah ripah repeh rapi. Kekayaan alamnya begitu luar biasa. Di dalamnya beraneka ragam budaya, adat istiadat dan tradisi, bermacam-macam etnis, ras dan suku, latar belakang serta status sosial. Semuanya bervariasi, bermacam-macam. Bahkan jangankan di Indonesia, di sini aja bajunya gak seragam kan, beda-beda. Ada yang kerudung hitam, ada yang kerudung putih, ada yang kerudung pink. Itu yang pink itu kelihatannya berlunas itu. Bahkan bahasanya pun berbeda-beda. Ini adalah wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf. Tadi kata Pak Ustaz Samiun, mohon maaf, itu beliau bilang katanya nanti di tengah pengajiannya disisipi dengan bahasa Jawa. Memang di sini pakai bahasa apa, Bu? Indonesia kan, Sunda, Jawa atau apa? Bahasa campur. Emang ada bahasa campur? Mana ngomongnya bahasa campur itu? Kalau saya alhamdulillah bahasa Indonesia bisa, memang asli orang Indonesia. Kalau bahasa Sunda ya alhamdulillah biasa dipadik. Bahasa Inggris, yes I can. Do you speak me? Bahasa Arab, insya Allah nahnu nastati. Ismail. Bahasa Jawa ya monggo kerso. Tapi mohon maaf, Bu, Jawa kulon ini Jawa kasar nggih. Umargi kulon ini makhluk kasar, boten makhluk halus. Wajar namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Kalau dahulu kata ayat Al-Quran, pernah kalian itu dengan tetangga, dengan teman, bahkan dengan saudara sendiri berselisih, cekcok, beda paham, beda pendapat, bahkan bertengkar, apalagi sampai bacok-bacokan di sana, tapi di desa sana. Kalau di desa sini ya gak beda jauh. Gak ada. Insyaallah gak ada ya. Amin. Ibtum adan, kalau dahulu pernah berselisih, fa'alafa baina qulubikum, kemudian kata Allah, aku lembutkan hati-hati kalian, fasbahtum. Asbaha masih ingat?
Santri, asbah itu amil nawasi, teman dari siapa? Oh, kok nggak ada yang nyaut lagi ini. Oh, saya kan santri, saya itu tawadu, saya tidak mau menampakkan kepintarannya. Belum waktunya tawadu. Yang namanya santri itu masih waktunya untuk berlomba-lomba, pinter-pinteran, soleh-solehan, banyak-banyakan hafalan. Nanti kalau sudah jadi kiai semua, amin, baru waktunya tawadu. Sekarang kembali lagi, asbah itu temannya siapa? Bisik-bisik itu. Nanti kalau yang bisik-bisikin itu pelajaran, nanti yang bisik-bisikin, oh itu ganteng banget gitu ya Mas Darul. Fasbahtum, maka kalian menjadi, asbah itu temannya mana? Apa amalkan apa? Tarfaul isma wa tansibul khabar. Tarfa'uka al mubtadas man wal khabar, terus tansibuhu kakana sayyidan Umar. Sedetail itu Bu, santri itu belajar. Maka jangan ragu, sekali lagi titipkan anak ibu, titipkan saudara dari bapak-bapak ke majelis taklim, madrasah-madrasah, pondok pesantren. Insya Allah masalah rezeki Allah yang akan nanggung di masa yang akan datang. Fasbahtum, maka kalian menjadi ikhwana sebagai satu saudara. Kalau dahulu pernah berselisih, maka dalam acara riungan ini, dalam acara ngaji ini, mari kita kembali menjalin silaturahmi, memperkuat lagi tali persaudaraan, ngeraketake kedulurane ibu. Supaya apa? Supaya kita menjadi satu hati, satu frekuensi dalam mencari ridho ilahi. Sudah setengah jam saya berbicara. Lanjut? Kurang semangat, berarti sebagian besar tidak mau saya lanjut. Lanjut apa tidak? Lanjut. Berarti harus ditambah ini amplopnya ini. Ya, bercanda ya. Gak mungkin saya itu mengharapkan amplop ngaji, mengharapin amplop itu loh. Yang diharapin bukan amplopnya, tapi Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kalau ada yang ngaji tapi ngarepin amplop, itu jelek sekali. Dia berarti menjual ayat korbankan umat demi menarik pundi-pundi rupiah. Gak baik, jelek. Tapi lebih jelek sekali kalau panitia mengundang pengajian tidak memberi amplop. YPY itu. Pas batun binikmati ikhwana, enggak bercanda. Mohon maaf panitia. Tadi saya kelihatan ada yang ngantuk gitu. Kalau misalnya ngaji limbah gitu, kalau ada yang ngantuk, siram dari depan. Maaf. Pas batun binikmati ikhwana, dengan adanya riungan ini kita kembali menjadi satu saudara. Itu adalah nikmat. Sekarang nikmat yang ketiga adalah nikmat yang tidak kalah pentingnya, ialah nikmat hidayah. Seandainya Allah tidak menurunkan hidayah kepada kita, mungkin detik ini ibu-ibu mungkin sukanya di rumah bayi-bayi santai, merumpi di pinggir jalan, ngobrol kesana kemari, ngobrol gak jelas, ngomong ngalor ngidul, Bu. Apalagi kalau sudah ada judulnya ngerumpi gitu. Misalnya ada satu aja yang bilang gini, itu loh tetangga itu begini. Maaf nih ya, bukan mau ngomongin orang. Itu kalau sudah ada kata-kata maaf nih ya, bukan mau ngomongin orang, itu sudah ghibah.
Apalagi yang jomblo-jomblo ini, kalau tidak ada hidayah mungkin jam segini main HP, buka WA, buka Facebook, buka Instagram, balik lagi, muter lagi seperti itu terus. Padahal tidak ada yang ngechat, tidak ada yang WA, tidak ada yang telepon. Kasihan deh lu jomblo. Karena adanya hidayah ini, sehingga kita bisa bersama-sama mengaji. Setiap hari santri-santri itu membaca hizib. Coba teruskan. Alhamdulillahilladzi. Coba ikuti bareng-bareng saya dulu, kemudian kita bersama, sama-sama dengan kompak, dengan serentak. Ini adalah bentuk dari tasyakur qauli kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Alhamdulillahilladzi. Kurang kompak. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Adanya hidayah ini, alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberi iman, diberi Islam, diberi ihsan, bisa berjumpa dengan kawan, mengaji bersama. Alhamdulillah. Hadirin rahimahumullah, ngaji kita kali ini adalah judulnya tasyakuran, sedekah bumi. Coba kita cari tahu mana tasyakuran yang sesungguhnya. Tasyakuran itu berasal dari bahasa Arab tasyakurun, berasal dari fi'il madhi tasyakaro, ya tasyakaru, tasyakurun. Kemarin saya tidak sengaja mendengar selentingan santri ngaji, yungqalu ila wazni fa'ala, yungqalu wazni fa'ala ila wazni tafa'ala bi ziyadati ta wal alif badal fa lil musyarakati baina isnaini fa'taro. Betul, ada yang ngaji itu bahwa dirubahnya wazan sulasi mujarrad fa'ala menjadi tafa'ala. Ibu itu pokoknya ngerti nggak ngerti, pokoknya iya aja lah. Pokoknya ibu itu yang penting bisa nyenangin suaminya gitu loh. Iso nyeneng kayak bojone. Suaminya berangkat ke sawah, sudah disiapkan sarapan, sudah disiapkan wedang jahe, dipijitin, pulang pergi disambut dengan senyuman gitu loh. Ini mah boro-boro, suami capek-capek pulang dari kerja, dari kantor, dari toko, dari sawah, datang-datang, mas, itu duit piro? Jangan seperti itu ya. Jadi yungqalu fa'ala ila wazni tafa'ala bi ziyadati ta wal alif banal fa ba'dal fa bil musyarakati bainatnaini fa'taro. Berubahnya wazan fa'ala menjadi tafa'ala dengan tambahan huruf ta dan alif setelah fa adalah faedahnya bil musyarakah bainatnaini fa'taro. Kalau syukur itu syakaro yasykuru syukron, artinya yang bersyukur adalah satu orang. Tapi kalau tasyakaro ya tasyakaru tasyakuron menjadi tasyakuran, itu adalah kita semua yang berada di sini mengungkapkan rasa bahagia dan terima kasih atas ribuan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara substansi dan urgensi, tasyakuran adalah, paham bu substansi dan urgensi? Enggak. Substansi dan urgensi itu yang biasanya dijual di pasar, kemudian dibikin sambal. Oh ini mantap ini sambalnya sambal urgensi, sambal terasi. Jadi secara simpel adalah rasa syukur adalah ungkapan rasa bahagia. Yang penting kita itu bahagia. Yang Allah minta kepada kita itu cuma rasa syukur.
demikian, kalau kita sudah mau bersyukur atas nikmat Allah, janji Allah apa? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur, insya Allah Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau kamu, kata Allah, tidak mensyukuri nikmatku, awas, hati-hati, nikmat adabku ini sangatlah pedih. Malam yasbir malam yaskur ala ni'ami walam yasbir ala balaya fakhruj minad dunya fattub rabban siwaya. Itu janji Allah, itu ancaman Allah. Kalau kita tidak mau bersyukur atas nikmat Allah dan tidak mau bersabar atas ujian Allah, maka keluar dari dunia ini dan carilah Tuhan selain aku. Jadi kita semua di sini intinya adalah bersyukur. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah sedekah bumi. Zaman dahulu bien itu ya bien. Zaman dulu pada masa dinasti Umayyah di kota Alexandria. Tahu kota Alexandria? Tahu Pak? Orang ngerti beras ya? Umat angel. Alexandria itu loh yang jembatan 3 ke timur itu loh. Alexandria itu kalau santri ngaji Syarhul Hikam diberi Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari itu nama Arabnya, nama Eropanya adalah Alexandria. Di manakah kota itu berada? Kalau Baghdad, tahu Baghdad? Tempatnya Universitas Al-Azhar, tahu di mana? Di Mesir. Zaman dahulu di Mesir ada sebuah tradisi, setiap tahun harus ada gadis perempuan. Iyalah namanya juga gadis ya, perempuan ya, masa gadis laki-laki. Harus ada gadis perempuan yang dihanyutkan ke Sungai Nil. Kalau tidak, maka musim panas berkepanjangan, tanaman-tanaman tidak tumbuh, ikan-ikan sulit ditangkap. Akhirnya yang ada adalah paceklik. Maka ada tradisi setiap tahun harus menyanyutkan gadis perempuan. Sesuai dengan ayat wa ja'alu lillahi mimma dar'a minal harthi wal an'ami nasiban fa qalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah fama kana lillahi fa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Akhirnya kabar itu terdengar oleh Khalifah Al-Faruq. Siapa Khalifah Al-Faruq? Umar bin Khattab, sahabat yang paling ditakuti pada masanya, sampai saat ini pun belum ada yang menandingi keberanian dan kejantanannya. Jangankan orang, setan pun takut dengan sahabat Umar itu. Masalahkan Umar fitorikin illa salaka syaitan fi fajjin akhor. Tidaklah Umar itu berjalan melewati satu jalan kecuali setan itu berjalan di jalan yang lain. Jadi kalau misalnya ada sahabat Umar ini lewat jembatan 2, setan itu lewat jembatan 1. Gitu. Saking takutnya, saking ganasnya, saking diseganinya dan ditakutinya sahabat Umar. Akhirnya sahabat Umar menuliskan sebuah surat, hanyutkan surat ini ke Sungai Nil. Dihanyutkannya
surat itu ke Sungai Nil. Alhamdulillah dengan izin Allah. Apa isi surat itu? Kalau engkau wahai Sungai Nil, in kunta tajri lillah fajri, kalau engkau mengalir karena Allah maka mengalirlah, kalau engkau mengalir karena dirimu maka berhentilah mengalir. Sungai diancam seperti itu oleh Sobat Umar. Subhanallah kan? Akhirnya alhamdulillah dengan gertakan seperti itu, dengan izin Allah, tahun-tahun berikutnya tanpa harus ada tradisi menenggelamkan gadis perempuan, tanaman-tanaman kembali subur, kemudian ikan-ikan naik ke darat, memasuki musim-musim panen yang berlimpah. Maka kalau kita merujuk pada ayat hadani syurakaina wa hadanillah, bisa dikatakan sedekah bumi itu musyrik. Kalau musyrik berarti haram. Ada yang bisa bantah? Kalau sebentar, jangan di-skip, jangan dulu langsung oh ini bos ini saya enak sendiri cuma musyrik-musyrikan. Enggak, sedekah bumi itu musyrik kalau caranya salah. Seperti tradisi-tradisi zaman dulu harus nyimpen sesajen, dihanyutkan ke laut, disimpan di pohon-pohon besar, itu salah. Tapi kalau tradisi seperti ini, hidangan-hidangan itu kita syukuri, kita nikmati bareng-bareng, alhamdulillah, itu adalah makna tasyakur yang sesungguhnya. Alhamdulillah, hampir 1 jam saya berbicara di sini. Pada intinya, kunci hidup yang paling sukses adalah bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.